Shalom Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Dengan segala hormat kemuliaan yang Tuhan boleh berikan kepada setiap kami. Kami menikmati berkat itu melalui kesempatan yang Tuhan izinkan kami boleh terima saat ini, dengan merenungkan, mendengarkan firman Tuhan. Engkau yang memberkati hati dan pikiran kami, agar kami boleh dimampukan Tuhan untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Roh-Mu yang kudus menolong setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan dan dengarkan pada saat ini dari Markus pasal 9 ayat yang kedua sampai ayatnya yang ke-9. Markus pasal 9 ayat kedua sampai ayatnya yang ke-9. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menggelentang pakaian seperti itu. Makalah nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita pada saat ini, Yesus Anak Allah, dengarkanlah Dia. Yesus Anak Allah, dan dengarkanlah Dia. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau kita membaca firman Tuhan saat ini dan kita lihat perikop sebelumnya atau ayat sebelumnya, bagaimana ketika Yesus ingin mengetahui pendapat murid-muridnya, siapakah dirinya. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, atau ada juga yang mengatakan Nabi yang akan datang. Tetapi Petrus mengatakan, "Engkau adalah Mesias." Dan cerita itu berlanjut ketika Yesus mengatakan kepada mereka kalau Mesias yang mereka percayai, yang sedang berdiri di hadapan mereka, akan mati, menderita, dibunuh, dan dihina. Sentak Bapak Ibu, kalau kita baca Petrus menarik Yesus, dia tidak setuju apa yang dikatakan oleh Yesus itu. Karena apa?
konsep Mesias yang ada di pikiran oleh Petrus adalah Mesias yang hebat, tangguh, dapat mengalahkan kekuatan-kekuatan yang terjadi pada saat itu. Sehingga ketika Yesus mengatakan Mesias mengalami penderitaan, matinya pun dibunuh, maka spontan Petrus tidak setuju. Tetapi apa yang dikatakan Yesus? Nyalah engkau iblis, engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Karena Allah memiliki misi yang besar, kedatangan Yesus menderita, dibunuh, mati di kayu salib untuk menebus semua umat manusia yang berdosa. Dan ketika dia mengatakan demikian kepada Petrus dan murid-murid yang lain, 6 hari kemudian, tadi ayat 2 kita baca bersama-sama, dia membawa ketiga muridnya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, pergi ke atas gunung yang tinggi. Alkitab tidak memberitahu apa nama gunungnya, tetapi diterangkan mereka dibawa ke gunung yang tinggi. Ketika mereka sampai di gunung yang tinggi bersama dengan Yesus, ada peristiwa yang terjadi pada saat itu. Yesus mengalami perubahan rupa. Ini yang kita sebut dengan transfigurasi, mengalami perubahan. Pakaiannya sangat-sangat putih berkilau-kilauan, kilat. Tidak ada manusia seorang pun yang memakai baju seperti yang dikenakan oleh Yesus. Dan ketika berkilau-kilau mereka lihat, tampak oleh mereka Elia, Musa sedang berbicara dengan Yesus. Tentu Bapak Ibu sebagai manusia biasa, ketiga murid tadi terkejut, kaget, dan tentu mereka tidak tahu apa yang mereka harus katakan. Petrus mewakili Yakobus dan Yohanes mengatakan kepada Yesus, ketika Yesus, Musa, Elia sedang berbicara, apa kata Petrus? Rabi, betapa bahagianya kami bisa menyaksikan situasi keadaan seperti ini. Baiklah, kami akan mendirikan 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Elia, dan 1 untuk Musa. Lihat Bapak Ibu, ketika Yesus, Musa, Elia sedang berbincang-bincang, berbicara pada saat itu, Petrus masuk dalam perbincangan mereka. Rabi, baiklah kami akan mendirikan 3 kemah. Yesus tidak melarang Petrus untuk tidak berbicara. Dia berikan kebebasan Petrus berbicara saat itu. Tetapi Bapak Ibu, kita boleh melihat ketika Petrus selesai berbicara demikian, Petrus ingin memiliki waktu yang lebih lama lagi menyaksikan Yesus, Elia, dan Musa di gunung itu dalam waktu yang lama. Petrus tidak pernah memikirkan kalau Yesus sangat dibutuhkan, Yesus sangat dirindukan, Yesus sangat dinantikan oleh banyak orang. Yang dipikirkan oleh Petrus adalah kepentingan pribadi dan keadaan yang menurut dia membawa kesukaan dalam kehidupannya. Tapi ketika peristiwa itu terjadi, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ada awan yang menaungi mereka dan berseru, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, perkataan ini pernah kita dengar waktu apa? Peristiwa
Yesus dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis. Ketika Yohanes Pembaptis selesai membaptis Yesus, ada suara berseru-seru, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan ini terjadi kembali. Kata-kata ini terulang kembali ketika Yesus mengalami perubahan rupa, transfigurasi. "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Setelah mendengar itu, murid-murid tadi tidak lagi melihat ada Elia dan Musa, hanya seorang diri Yesus saja. Tapi Yesus berpesan kepada mereka ketika mereka akan turun dari gunung itu, "Jangan pernah ceritakan apa yang kalian lihat saat ini sebelum Anak Manusia mati dan bangkit kembali." Dan memang benar Bapak Ibu, ketika murid tadi mendengarkan apa yang dikatakan oleh Yesus, peristiwa yang mereka saksikan, mereka simpan menjadi rahasia mereka. Karena perintah tadi, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Ketika murid tadi benar-benar mendengarkan Yesus dengan tidak menceritakan apa yang mereka lihat. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apa yang mau kita renungkan dari kebenaran firman Tuhan saat ini? Pertama, dari peristiwa Yesus dimuliakan di atas gunung ini, dan kita melihat apa yang dilakukan oleh Petrus. Kalau kami melihat bagaimana Tuhan sesungguhnya tidak memberikan batasan-batasan bagi setiap orang yang mau berseru, yang mau datang kepada Tuhan. Tuhan memberikan waktu sebebas-bebasnya kapan kita berbicara, kapan kita berseru, bersyukur, bahkan memohon sekalipun kepada Tuhan. Tidak ada batasan ruang dan waktu. Terkadang Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dengan waktu yang begitu banyak yang diberikan Tuhan kepada kita, sering kita tidak menggunakan waktu-waktu tertentu, waktu-waktu di mana kita boleh memiliki kesempatan untuk bisa berbicara, berkomunikasi kepada Tuhan. Semua waktu terkadang menjadi sia-sia. Tidak sedikit pun kita memikirkan waktu untuk berbicara, berkomunikasi, bersyukur kepada Tuhan. Kita membuang waktu dan segala waktu begitu sia-sia. Jadi mari Bapak Ibu, Tuhan berikan waktu kapanpun kita boleh berbicara, kapanpun kita boleh datang berseru kepada Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, jangan pernah hanya memikirkan berkat untuk kita, karena itu adalah sebuah keegoisan. Biarlah cukup aku yang diberkati, orang-orang di sekitarku jangan diberkati. Ketika orang diberkati, kita merasa tidak baik hati kita. Kita merasa iri, kita merasa tersaingi. Biarlah Bapak Ibu, berkat yang kita terima, kehadiran Tuhan yang kita rasakan, juga dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Mungkin orang-orang di sekitar kita lebih merasakan pertolongan Tuhan, kehadiran Tuhan dalam pekerjaannya, rumah tangga, keluarga, anak cucunya. Apakah kita cemburu? Tidak. Kita terus bergumul dan terus belajar bagaimana Allah terus memelihara, memberikan perhatiannya dalam setiap pribadi lepas pribadi kita. Jangan bangga ketika orang berada dalam tidak merasakan berkat. Kita merasakan berkat, kita tertawa atas kesusahan mereka. Itu kesombongan. Jadi biarlah kita juga berdoa orang-orang yang tidak mengalami keadaan seperti kita. Tuhan boleh berikan mereka keadaan yang sama, merasakan kehadiran Tuhan,
merasakan berkat Tuhan dalam kehidupan mereka. Yang ketiga, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mendengarkan suara Tuhan. Ini poin yang paling penting seperti tema tadi. Yesus anak Allah, dengarkanlah Dia. Mendengarkan suara Tuhan, bukan mendengarkan suara hati kita, bukan mendengarkan suara sesama kita, tetapi mendengarkan suara Tuhan. Bagaimana kita mendengarkan suara Tuhan? Tentu tidak terlepas dari aktivitas rohani kita, doa kita, ibadah kita. Dalam ibadah ada pujian, doa, dan kebenaran firman, dan gaya hidup kita untuk melakukan dan merancangkan segala sesuatu. Mari datang kepada Tuhan, tanya Tuhan, dengarkan Tuhan, apa yang Tuhan inginkan untuk aku kerjakan. Jangan paksakan keinginan hati kita yang harus terjadi. Jangan paksakan ide-ide manusia itu yang harus terjadi. Tetapi tanya Tuhan, apakah Tuhan bersuara dalam kehidupan kita? Ketika suara Tuhan sudah kita dengar, kita minta hikmat dari Tuhan untuk melakukan apa yang kita dengar. Kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang setiap ibadah kita dengar, minta hikmat dari Tuhan untuk memampukan kita melakukan apa yang kita dengar. Jangan mengutamakan suara hati kita, tetapi utamakanlah suara Tuhan yang boleh kita kerjakan. Karena kalau suara manusia dengan mengandalkan kekuatan dunia, kekuatan materi kita melakukan segala sesuatu, hasilnya juga berujung tidak baik. Tetapi dengan mengandalkan kekuatan dari Tuhan, suara Tuhan yang terus mengajari kita, memimpin kita untuk melakukan segala sesuatu hidup ini, hasilnya akan memuaskan. Amin. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih buat setiap berkat-Mu yang boleh kami rasakan melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami sangat bersyukur boleh bersekutu melalui kebenaran firman Tuhan. Ajari kami untuk terus hidup di dalam kebenaran-Mu. Ajari kami untuk setia datang bersyukur, bersekutu lewat doa, pujian, ibadah, bahkan kebenaran firman Tuhan yang terus bersuara dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan untuk bisa mengutamakan suara Tuhan dalam kehidupan kami yang akan kami kerjakan. Ajari kami Tuhan untuk menjauhkan keinginan hati kami semata, keinginan daging kami, tetapi kami harus mengutamakan suara Tuhan yang harus kami dengarkan, suara Tuhan yang harus kami kerjakan. Roh-Mu menolong kami melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.